Halo, ketemu lagi dengan Robi dari Berontak Startle. Nah, ini mungkin sebagian yang menonton terus video saya mungkin mempertanyakan ini ya. Nah, jadi pada hari ini saya mungkin mempunyai sedikit waktu luang banyak ya karena pekerjaan lagi libur. Jadi saya ingin membuat tutorial. Tutorial apa? Tonton terus videonya sampai selesai. Ya, tutorial apa? Tutorial gimana saya mudahnya gitu ya. Ini bagi orang-orang yang kreatif dan malas gitu ya. Jadi perpaduan antara dua itu terciptalah ide ini. Nah, itu ya. Jadi bisa dilihat semua akuarium saya kebanyakan dari bahan bekas ya. Nah, ini dari keramik-keramik bekas gitu, dan kaca juga sebagian ada yang bekas, ada yang baru ya. Tapi yang pasti semua keramik bekas ya. Nah, penasaran? Nanti kita akan bikin tutorial gimana cara bikin akuarium dari keramik bekas ya. Dan video selanjutnya lagi saya akan memberitahu cara memotong keramik. Gampang banget dengan menggunakan pen potong keramik saja. Yang tidak ada mesin gerinda, yang tidak ada cutting wheel-nya. Nah, jadi kita cukup dengan pen pemotong kaca ya. Oke, dan kali ini saya ingin memberitahu apa? Cara membuat sistemasi kuras otomatis. Oke, penasaran? Ini dia sekilas tentang ini ya, videonya. Ini baru saja saya tadi kuras ya. Nah, jadi kita ingin membuat sistem filtrasi otomatis seperti ini ya. Jadi kita tinggal menambahkan menaruh selang gitu ya. Nah, jadi dia udah langsung terkuras otomatis ya. Nah, bagi yang penasaran gimana kurasnya, tonton video saya sebelumnya di link ini ya. Nah, oke. Nah, jadi ini saya putarkan sekali lewat aja ya. Jadi air yang udah kotor, ini kebetulan saya baru kuras pula tadi ya. Jadi air yang udah kotor nanti kita masukkan melalui ini murtandon ya. Murtandon. Nah, jadi dari murtandon itu melalui pipa ini masuk ya. Nah, ketemu stop kran dan dialirin ke pembuangan. Simple banget. Tuh, langsung ke selokan saya gitu ya. Kita coba buka ya. Tuh. Nah. Tuh. Benar kan? Gampang banget. Ya, gampang banget. Nanti penasaran, langsung saja kita buat. Oke, check it out. Nah, sebelum kita mulai, saya akan jelaskan dulu alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan ya. Nah, jadi pertama-tama kita siapkan ini mesin bor ya. Nah, mesin bor itu terserah merek apa. Terus yang kedua mata bor kaca ya. Ini mata bor kaca. Nah, ini ya, bisa dilihat. Ini namanya mata bor kaca. Kalau nggak salah ini ukurannya 22 atau 24 mili gitu ya. Nah, nanti kalau misal mau beli di toko bangunan terdekat ada biasanya. Nah, bilang aja mata bor kaca gitu. Mata bor kaca ukuran pipa 3/4 gitu ya. Ini bebas ya. Kalau saya menggunakan pipa ukuran 3/4.
Kalau teman-teman mau menggunakan pipa ukuran setengah, boleh, tinggal menyesuaikan mata bornya gitu ya. Nah, jadi saya di sini menggunakan mata ukuran 3/4 semua, jadi lebih cepat dalam pengurasan ya. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Ini ya. Jadi yang pertama ini bor, yang kedua mata bor kaca ukuran 3/4 ya. Oke. Selanjutnya itu ini mur tandon ya. Nah, ini namanya mur tandon. Ini kebetulan yang ada itu yang biasa ya. Sebenarnya pakai yang bagus lebih mantap gitu, lebih presisi. Tapi kita untuk mempersingkat pencarian waktu dan kebetulan hari ini ada video, ada waktu luang. Jadi kita langsung pakai yang ada gitu ya, pakai yang biasa. Habis itu kita ada namanya ini shock dart luar 3/4. Ini keni ukuran 3/4. Terus stop kran ukuran 3/4 gitu ya. Nah, ini terserah teman-teman. Kalau saya pakai yang standar aja, yang biasa dan standar gitu, nggak apa-apa ini ya, gitu ya. Terus meteran, alat bantu ukur, mistar, alat bantu ukur dan garis, spidol ya untuk menandai, dan ini mal ya. Nah, jadi tadi ceritanya saya testing dulu ya, karena udah lama gitu nggak dicoba ya. Jadi ternyata saya masih bisa ya. Jadi saya masih bisa, dan ini testingnya ini tadi saya ukur dulu. Nah, ukuran ini menyesuaikan dengan rak ya. Jangan terlalu pinggir, jangan terlalu tengah, tapi tengah juga bebas ya. Yang penting hitungannya masuk ya. Nah, jangan sampai salah hitung. Nah, kalau saya melobang ini kiri dan kanan. Nah, untuk apa? Misalnya dia mau dibolongin sebelah kanan, tinggal begini. Gitu ya. Mau dibolongin sebelah kiri, tinggal begini. Jadi kita nggak perlu pakai mistar repot terus ya. Nah, jadi kita cukup bikin satu mal, tapi bisa dipakai continue ya. Kalau kita bikinnya banyak gitu ya. Saya kan prediksi pengennya kalau ada rezeki dan kura bertambah terus, ini semua rak-rak ini nanti saya akan bikin sistem kuras otomatis gitu ya. Karena berpikir kalau ini disingkirkan dan dibangun bak beton itu kecil juga gitu ya. Jadi menggunakan ini aja udah cukup gitu ya. Menggunakan ini kita modif sedikit udah cukup. Nah, selanjutnya ini gergaji untuk potong-potong peralonnya, sama ini ya, sama ini peralonnya. Bebas menggunakan apa aja. Nah, gitu ya. Mari kita coba langsung ya. Kita lebih dekat. Nah, oke ya. Nah, ala-ala ini digunakan ketika kita udah selesai pengeboran gitu ya. Kita sampingkan dulu. Nah, jadi yang pertama kita itu lihat ya. Nah, anggap aja kita nanti udah bisa ya. Bisa diterapkan di
keramik, akuarium keramik model seperti saya ini, ataupun akuarium kaca ya. Tapi teman-teman mesti ingat ya, kalau akuarium kaca itu lebih sensitif dan lebih gampang pecah. Jadi benar harus pelan-pelan dalam pengeborannya ya. Nah, kalau keramik dia mungkin lebih enjoy, lebih gampang dan lebih empuk ya untuk dibolongin ya. Nah, jadi kalau yang kaca teman-teman harus lebih hati-hati ya. Nah, jadi ini kita bersihkan dulu. Nah, jadi karena kita ingin dia di pojok kanan, nah jadi kita berimajinasi, oh ya, oh di sini pojok kanan ya. Nah gitu. Jadi kita tinggal taruh emalnya yang saya udah bikin, tandain aja ya. Tuh, tandain ya. Nah, kita udah tandain ya. Di kamera kelihatan nggak? Ah ya, kelihatan ya. Kita udah tandain. Nah, jadi kita selanjutnya tahap pengeboran ya. Nah, kita tahap pengeboran. Nih. Nah, dan yang paling diingat itu ya, kita harus kasih air ya. Nah, ini ya. Kita kasih air. Dan kita lalu bor. Nah, udah bolong kan? Jadi bornya itu kita harus pelan-pelan, tangan kita stabil, lurus, dan kita sedikit dimainin gitu ya, dimainin agar bolongnya itu dapat ya seperti ini ya. Nah, ini udah selesai, kita bersihin. Tahap selanjutnya apa? Nah, itu ya. Tahap selanjutnya kita memasang murtandon. Nih ya. Murtandonnya ya. Nah, begini ya, jangan kebalik ya. Ini ada karetnya dikasih masing-masing satu. Jadi yang seperti jantan ini kita masukin dari bawah ya. Kenapa? Karena kita untuk masukin sokdrat ini ya, sokdrat luarnya ini. Nah, untuk masukin sokdrat luarnya ini ya. Nah, jadi kita masukin dari sini. Tuh. Nah, gampang banget kan? Tuh. Nah, langsung saja kita balik ya. Nah, kelihatannya kita setting kameranya dulu. Nah, ada ini. Nah, ini ya. Nah, kelihatan ya. Maaf ya, ini kotor ya karena saya udah lama pensiun dari Gapi. Dan ini bekas Gapi semua. Nah, jadi ini, nah, kita masukin dari sini. Nah, ada itu, kita masukin karetnya lagi.
Nah, setelah itu kita tutup. Nah, setelah tutup, tahap selanjutnya kita instalasi rak yang udah ada, oke? Nah, jadi ini yang akuarium yang kita udah bor tadi. Jadi ini, nah kita lihat ya, udah terpasang dengan cakep ya. Nah, jadi ini nanti gampang banget gitu ya untuk dikurasnya. Nah, nanti kita coba ya. Nah, jadi kita udah lihat ini udah masuk ke raknya. Nah, jadi kita tinggal instalasi yang di bagian bawah ini ya. Nah, instalasinya gimana? Simak terus ya. Nah, kita perhatikan ya. Nah, kita pemasangan ini dulu terlebih dahulu ini. Selanjutnya ini ya. Nah, selanjutnya ini ya. Mari kita potong dulu pipanya untuk mempersingkat waktu. Nah, kita lanjuti ya karena peralon-peralonnya kita udah potong yang ini, kecil-kecilnya ini. Nah, jadi kita setelah memasang ini shock drat luar, nah kita colok ini ya. Nah, ini saya rasa nggak perlu memakai lem, nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa bongkar pasang ya. Nah, gini ya. Setelah itu kita begini. Oke. Nah, sudah jadi ya. Kita coba ya. Nah, kita tutup dulu ini. Kita coba ya. Tuh. Terlihat air udah mulai mengisi akuarium. Kita lihat tidak terjadi kebocoran. Karena dilindungi atas bawah ya. Dilindungi sama atas bawahnya Murtandon. Tuh, kita lihat. Wah, mantul ya. Akuariumnya nanti kita bisa fungsikan kembali. Nah, kita coba dulu udah. Nah, jadi terlihat akuariumnya terisi ya. Tuh. Akuariumnya sudah terisi. Dan ini lihat nggak ada yang bocor. Nggak ada yang bocor ya. Nah, jadi, oh gimana? Kalau ini udah kotor, ya udah tinggal begini. Tuh, beres kan? Nah, nanti ini kita tinggal pasang L. Nah, kita pasang L, pasang T di sini. Tadi saya ada bawa nggak T ya? Nah, nanti pasang T di sini, sambung pipa ke bawah, dan dialirin lagi kayak gini. Nah, gini ya.
Nanti dibikin L, disambung, alirin ke bawah sampai ke selokan ya. Begitu mudah kan? Tuh, gampang banget tuh. Nah, ya. Penerapannya ke kura-kura gimana? Oke, kita coba ya. Kita coba pakai ini. Ini yang gampang diambil ya. Elo Medusa. Tuh. Ya udah deh, tuh. Tuh. Nah, nanti tahap selanjutnya dari pengembangan ini apa? Kita tinggal pasang lampu. Kalau kita malas ya, ini sekali lagi untuk orang yang kreatif dan malas gitu ya. Bukan malas apa ya, tidak mempunyai mungkin banyak waktu ya, banyak kerja gitu ya. Jadi kita tinggal pasang lampu seperti ini, seperti saya ini. Tuh, kita pasang lampu UVA, UVB gitu di dalam sini. Untuk dia berjemur, dan juga ini juga dapat sih matahari sedikit dari atas. Nah, gitu ya. Nah. Tuh. Enak kan kura-kuranya? Tuh. Nah. Kalau mau kuras tinggal buka. Kuras otomatis deh. Kita nggak perlu capek keluarin ini akuarium. Sedot-sedot, sipon-sipon, aduh capek ya, males ya. Nah, jadi ini bisa diterapkan juga kepada penghobis ikan yang gede ya. Nah, penghobis ikan yang gede kita bisa terapkan sistem ini. Tapi kalau ikan kecil ini sangat berbahaya ya, karena ikan kecilnya bisa ikut keluar dari murtandon ya. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk ikan-ikan gede kita diterapkan. Nanti saya juga akan bikin video untuk membuat yang ini. Nah, video untuk ini ya, akuarium gede. Kita akan sirkulasikan bareng-bareng. Jadi mantap gitu ya. Nah, jadi oke. Gitu ya. Nanti kita akan coba di satu rak ini dulu. Nah, tonton terus video selanjutnya. Ya, itu dia tadi tutorial lengkap membuat akuarium sistem pengurasan akuarium secara otomatis ya. Nah, itu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Nanti kita akan integrasikan ke beberapa akuarium yang ada di sini. Semoga juga menjadi inspirasi buat teman-teman yang low budget, habis itu tidak mempunyai banyak waktu, malas dalam mengurasan. Jadi kita bisa salurkan semua ke sini ya. Jadi ambil satu hari kosong, kita bikin, kita langsung bisa kerjakan gitu ya. Nah, ini untuk kolam-kolam yang indoor, semi outdoor, walaupun outdoor sekalipun kita bisa pakai semuanya gitu ya. Selanjutnya itu tadi, nanti saya akan bikin tutorial bikin akuarium dari keramik bekas. Nah, banyak fungsinya, buat kura-kura bisa, buat ikan bisa gitu ya. Jadi dari yang size kecil nih, size kecil sampai besar, tekniknya sama gitu ya. Tekniknya sama ya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Di video-video selanjutnya akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi. Oke. Jika like dan bermanfaat, silahkan subscribe, komen, share, serta nyalakan juga tombol notifikasi agar dapat selalu info terupdate dari Brontok Starter. See you next video. Ciao. Marhaban ya Ramadan. Halo, saya Robi dari Brontok Starter. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sobat-sobat yang ada di mana saja dan sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga dalam bulan suci Ramadan pahala kita makin bertambah dan
kita selalu bahagia. Semoga juga badai COVID-19 segera terlewati agar kita dapat berkumpul dengan keluarga kita pada saat hari kemenangan. Sampai jumpa di hari kemenangan. Terus beribadah dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.